Mitra bisnis, Kementerian Perindustrian menolak proposal Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah. Menurut Menperin, jumlah investasi itu di bawah harapan pemerintah Indonesia dan dibandingkan investasi perusahaan teknologi lain di Indonesia. Apalagi Apple sebenarnya sudah sukses meraup penjualan hingga 56 triliun rupiah di Indonesia selama 2023 sampai 2024. Sehingga Kemenperin meminta Apple merevisi proposalnya jika ingin iPhone 16 diizinkan beredar di Indonesia. Nah, apa komentar Anda mengenai ketegasan pemerintah Indonesia terhadap Apple ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, saya mencermati kalimat Anda, ketegasan dari pemerintah. Jadi benar-benar tegas atau ada maksud lain gitu, ada opini lain gitu. Sebab begini, andai kata peristiwa di Vietnam itu yang kapalnya investasinya sampai 200 triliun lebih itu, andai kata fenomena itu nggak ada, apakah tetap ditolak? Itu pertanyaannya ya. Jadi antara statement secara eksplisit dengan yang implisit ini yang perlu kita pertanyakan. Yang eksplisit memang menolak, tapi yang implisit jangan-jangan sawerannya kurang. Jadi andai kata Apple mau menaikkan 50 triliun misalnya, katakanlah 100 triliun, masih di bawah Vietnam, tapi sawerannya gede, diterima apa enggak? Kan pejabat kita paling pintar berargumentasi, cari alibi begitu kan. Anda perhatikan aja itu peristiwa-peristiwa impor, entah yang legal, entah yang ilegal, itu ada aja alibinya itu. Karena pada waktu gula kita kurang, pada waktu beras kita itu kurang, dan sebagainya. Benarnya ya hanya mereka yang tahu. Apalagi ditambah lagi track recordnya, ini kan Kementerian Perindustrian kan. Kementerian Perindustrian sedikit banyak saya tahu, sekitar awal tahun 90-an ada mantan anak buah saya, bukan anak buah lah, kawan junior lah, yang bergabung sama si, ini kan Kementerian Perindustrian ini kan Agus Gumiwang kan, ya, nah itu pernah bergabung, ya satu tempat kerja lah. Waktu itu Agus Gumiwang masih anggota DPR. Dari situ saya mendapat cerita-cerita, oh begitu track recordnya. Jadi ya sangat meragukan. Benar karena tegas, kalau tegas ya itu kita apresiasi. Tapi kalau ada maksud lain, sawerannya kurang, ini yang kita menjadi prihatin. Itu aja. Saya setuju dengan tadi. Benar, di Indonesia tuh ada yang tidak terlihat kalau ada investasi dalam negeri, luar negeri. Itu adalah punglinya. Selain biaya administrasi itu ada biaya lebih yang harus dibayar oleh investor ya, kepada birokrasi korup. Kemungkinan seperti itu. Itu masih berlangsung dari dulu sampai zaman kemarin, sampai sekarang beneran masih ada. Pungli-pungli ini yang membuat investor dalam negeri dan luar negeri biasanya nggak jadi tanam di Indonesia. Sebetulnya itu masalahnya. Jadi bukan karena ketegasan, itu mah kalau mang tegas, kita kan butuh investor karena apa? Pengangguran banyak, PHK massal terus terjadi. Kalau nggak butuh investor, mana mungkin? Karena kita tahu bahwa negara sendiri tidak mampu menyerap tenaga kerja pengangguran yang mungkin udah puluhan juta orang ini. Ini lihat pengemis di jalanan sekarang tuh tambah banyak, yang ngemis itu, yang jadi gelandangan itu tambah banyak. Itu pertanda taraf ekonomi rakyat makin banyak yang di bawah luar biasa. Kerja pun serabutan, gajinya jauh di bawah UMR. Itu hanya bertahan bisa buat mungkin membeli makanan, mungkin sekali sehari buat seluruh keluarganya. Itu sekarang makin banyak. Itu menandakan bahwa ekonomi kita real, yang mikro, itu parah sekali. Jadi rakyat butuh banyak lowongan kerjaan yang bergaji UMR tiap bulan. Kalau begini caranya, otomatis butuh banyak investor masuk. Ada 16 triliun rupiah dari Apple. 16 triliun rupiah itu bisa buka pabrik yang pekerjanya bisa nerima banyak. Lumayan lah, ngatasi pengangguran dengan gaji UMR itu kan lumayan. Lalu kenapa alasannya ketegasan? Kenapa seolah-olah kita nggak butuh, padahal butuh banget. Seolah-olah Apple yang bersalah, padahal yang bersalah lebih kepada kemungkinan kita sendiri.
Ini pertanyaannya, alasan argumennya ini nggak masuk akal. Rakyat sudah pandai-pandai di Indonesia, udah pada belajar sekolah juga kan, ada yang kuliah lulusan SMA sederajat udah banyak, sarjana udah banyak. Faktanya udah sulit diakal-akali, ditipu-tipu lagi. Jadi memang kalau ada investasi keluar, mau Elon Musk dulu mau bikin pabrik Tesla nggak jadi ke negara lain, sekarang Apple nggak jadi, tapi di Vietnam mau, ya karena mungkin banyak kekotoran di dalam investasi atau pungli-pungli pada investor. Ini yang tidak pernah selesai, aksi korupsinya juga tidak selesai, kemungkinan seperti itu. Makanya investor asing atau dalam negeri ogah tanam modal di Indonesia, lebih baik tanam di negara yang tidak dipungli atau dikorupsi dalam investasi. Kemungkinan seperti itu. Ya, saya sih ingin kayaknya dari kita itu, saya mengharapkan sih yang para penguasa ya, pejabat atau apa, pemimpin ya, bangsa kita itu harus berpikir lebih jauh lah gitu loh. Jangan kayak budaya zaman Belanda gitu kan. Belanda kan bikin jalur kereta api tuh, ya kan, pekerjanya orang Indonesia. Jadi istilahnya kayak apa ya, penguasa-penguasanya itu ya yang dapat duitnya aja, dia nggak mau memikirkan gimana ya itu Belanda itu bikin jalur kereta itu gimana gitu loh. Kayak Cina gitu, dia ngirim mahasiswanya belajar keluar, akhirnya bangun negerinya gitu loh. Jangan istilahnya kita nggak mau pusing, yang penting ada investasi ya, lu bayar gua berapa, ya kan. Tapi dia nggak berpikir gimana gua bisa jadi kaya juga, jadi pengusaha, jadi negara besar gitu loh. Jangan mengharapkan kayak ya udah kita nggak ngerti gitu, nggak usah pusing-pusing belajar lah, ya kan, biarin aja, ntar dia orang yang bikin, kita yang dapat komisi atau apalah ya, mobil pungutan atau apa gitu. Jangan, gimana kita bisa lebih kaya lagi sama kayak mereka. Mereka bisa kasih kita komisi gitu ya istilahnya kan. Kenapa kita nggak berpikir lebih gede? Kita yang kasih komisi ke orang lain gitu loh. Atau kita punya penghasilan sama kayak mereka. Pasti kan mereka nggak mungkin kasih komisi lebih kecil daripada pendapatan mereka dong. Dia orang dapat lebih gede. Gimana cara berpikirnya? Jangan mengharapkan uang-uang seperti itu. Gimana kita bikin kita sendiri itu bisa mendekati mereka. Itu jadi besar kayak China. Menurut saya itu mentalnya harus diubah lah. Jangan harapin enaknya gitu loh. Harus berpikir lebih ke depan gitu. Buat generasi kita mendatang ya jangan tergantung terus gitu sama bangsa lain. Gitu aja. Thank you. Kalau menurut saya tegas bagus ya malah. Justru harus tegas. Kenapa? Proposalnya itu rupanya kan cuman pabrik aksesoris ya. Kalau saya nggak salah. Iya, itu aksesoris. Jadi nggak akan ada alih teknologi, nggak akan ada proses pembelajaran, nggak ada apapun lah di dalamnya. Dan itu sifatnya proposal, itu setahu saya juga prosesnya dalam berapa tahun ke depan. Mereka cukup tricky lah, cukup nggak bisa diakalin lah. Mereka udah ngakalin kita malah selama ini. Jadi kalau kita bicara menerima proposal mereka, justru buat saya proposal yang mereka kasih itu menunjukkan superioritas mereka terhadap kita. Jadi kita itu posisi lemah, mereka yang mendikte kita. Terbukti kan selama ini mereka mendikte kita. Jadi kalau sekarang pemerintah mengambil posisi, pasti ada histori di belakangnya. Dan histori itu memang menunjukkan bahwa mereka quote in quote memandang rendah atau kata yang cukup ekstrim yang melecehkan kita sudah selama ini. Kita lihat Freeport kita juga habis-habisan itu. Kalau mau lihat di Papua mengambil semuanya tanpa ada transfer, baik itu teknologi, baik itu knowledge, nggak ada itu semua. Terbukti kan pabrik aksesoris, knowledge apa yang mereka kasih nanti. Itu pun kalau benar-benar mereka invest. Kalau enggak, dijanjiin lagi. Nah itu kembali lagi lah, kita juga banyak masalah di internal. Tetapi ya kalau kita mulai berbenah di segala aspek,
di sini kita harus dalam posisi bargaining ini saya lebih ada lah, karena kalian selama ini cuman kasih kita harapan palsu. Dari saya sih itu aja. Secara apalah kita masih kalah, nggak mau memperbaiki kita punya tanamannya nggak. Nah itu ada pada orang. Kalau saya punya pandangan sih gini ya, kita nggak bisa maksa juga. Kalau dia nggak mau, kan paling gampang pajak kita tinggiin, bener nggak? Kayak Donald Trump, gue tinggiin deh, lu nggak bisa jual. Nah, terpaksa kan kita mesti jalan sistem seperti Tiongkok, tau nggak? Kamu nggak mau ikutin saya punya peraturan, kamu jangan situ, tidak. Cuma kita sini kan susah ya, banyak pejabat masing-masing nggak tahu deh. Apakah ada udang di balik puyung aja kita tahu ya. Itu paling gampang kok ya, pajak kita tinggiin. Kalau nggak mau produksi nih, importin dia punya peralatan, aksesoris kita naikin. Ya cuma kadang-kadang kan mereka kan bisa kong kali kong sama bea cukai semua ya susah benar. Itu salah satu paling tepat kok, biarin aja kita naikin pajak ya dong. Ya, jadi gini, saya yang lalu udah nggak tahu, mungkin setengah tahunan kali ya pada saat Apple rame-ramenya kan saya udah ngomong, kita itu nggak ada ekosistemnya. Jadi kalaupun Apple mau pindah ke sini itu sulit. Kenapa? Belum nanti dia kan komponennya itu banyak gitu ya. Suku cadangnya itu banyak ya, macam-macamnya. Itu diproduksi di mana? Memproduksi itu sulit, nggak semudah yang kita bayangin. Kayak kita bikin minyak, terus kita datengin mesin, terus udah selesai, bahannya ada di Indonesia, titik, selesai. Yang namanya tekstil aja kita bahannya masih import, benangnya kita itu masih import loh. Lah, sekarang apalagi yang namanya handphone ya, yang namanya teknologi, di mana di situ banyak hal-hal kecil-kecil kayak gitu, oke? Nah, terus yang saya sesalkan adalah bangsa Indonesia ini kenapa nggak sadar-sadar. Seharusnya mereka itu berpikirnya gini, kenapa selama ini China investasi di Indonesia kok nggak rame-rame, kok bisa terima, tapi Amerika, Eropa, Jepang itu kok rame setengah mati terus mintanya gini gitu kan seharusnya mereka itu seperti itu, sehingga mereka itu seharusnya bersyukur, jangan seperti pabrik nikel itu 2 tahun dibakar 3 kali kayak gitu kan, karena itu milik Cina kan, terus sampai JK pun memprovokasi dan sebagainya. Jadi yang namanya negara barat itu kan orang-orangnya udah mapan semua ya, terus udah kaya, apalagi yang namanya Apple tuh kan udah nomor 1, nomor 2 di dunia untuk kekayaan ya, termasuk juga Elon Musk juga. Mana mau bangun mulai dari nol. Ini saya ngomong tentang Freeport ya. Freeport itu pada saat bangun smelter di Gresik itu sulitnya ampun-ampun dan ditahan sampai sekian tahun, saya lupa sekian tahunnya ya. Terus akhirnya China keluar perkataan gini, oke, gini aja, kalau lu nggak punya duit, gua yang bayar, kita bekerja sama. Sampai digituin. Setelah digituin, barulah dia ini, gitu loh. Nggak tahu ini triknya Pak Jokowi atau enggak, saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu udah mutar sudah nggak ketulungan. Lah artinya apa? Artinya kan Freeport tuh sebenarnya untung. Dia mau berbagi dengan China nggak mau kan? Itu ada loh cerita seperti itu. Saya kira nggak mungkin salah gitu loh. Karena itu udah diekspos di media juga gitu loh. Kalau Cina nantang gitu ya. Waktu itu nggak tahu pabrik apa gitu loh yang nantang. Saya yang membiayai, kita share kayak gitu loh. Smelter itu, karena kan teknologinya Cina memang udah maju kan, kayak gitu. Lah hal-hal seperti inilah, makanya gimana ya, kita ini kalau salah, belajar dari kesalahan, nggak apa-apa. Manusia itu mana ada sih yang 100% nggak ada kan, gitu loh. Jadi kita belajar nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan jatuh terus. Sekarang contoh aja ya, Menperin ini ya ngomongnya, karena kamu kan udah untung 2023, 2024 kayak gini. Loh, kok lu nggak mau proaktif yang benar gitu loh, negosiasi apa sih
lu kok muter-muter kenapa? Kan kayak gitu seharusnya. Nah, bicara dong yang benar gimana gitu ya. Minimal itu mendapatkan oke lah, misalnya HP-nya nggak bisa ya apa kayak gitu, suku cadangnya kayak gitu. Kan lumayan gitu loh, daripada kita cuma dikasih aksesorisnya aja. Orang Indonesia juga bisa dong kalau aksesorisnya aja kan kayak gitu. Lah inilah yang susahnya kita ini bangsa, nggak mau belajar terus nggak mau ngakui kesalahan dan belajar dari kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang hina. Makasih. Jadi menurut saya pemerintah di dalam perhitungannya itu kan ada angka-angkanya. Jadi ini investasi bicaranya itu adalah untung atau rugi, ROI-nya kapan, kesulitannya bagaimana. Jadi ada hitung-hitungan kapan balik modal, kapan untungnya. Jadi pemerintah juga tahu skala penjualan. Kalau tadi menurut informasi bahwa beberapa tahun yang lalu itu mereka penjualan sampai 50 triliun, maka mereka harus investasi ke Indonesia itu berapa, dan kedepannya itu semacam apa estimasi projection ke depan seperti apa, itu kan pemerintah berdasarkan ya referensi dari teknologi yang sejenis, apakah mungkin ya dari industri sejenis, mereka ada hitung-hitungannya. Jadi menurut saya kalau penjualannya sampai segitu tinggi tahun 2023 atau 24 gitu 50 triliun, menurut saya 1 triliun itu ya ini kekecilan menurut saya ya secara ininya saja. Jadi apalagi ini high tech itu mungkin dia butuh nanti tenaga kerjanya itu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu dampak terhadap Indonesianya itu apa? Apakah penerimaan pajaknya atau membuka lapangan kerjanya, penciptaan lapangan kerja, atau kontribusi di dalam pajak-pajak lain berupa material, supply vendor-vendor UMKM ataupun perusahaan-perusahaan kepada mereka. Itu menurut saya itu satu paket itu di dalam Kementerian Investasi itu sudah ada. Oleh karena itu penjualan sebesar begitu, investasi 1 triliun itu menurut saya secara, walaupun saya bukan orang yang bisa seperti di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan bisa hitung, itu kekecilan menurut saya. Apalagi pemerintah juga ada data bandingkan sama negara lain yang lebih kurang seperti apa, itu menurut saya kekecilan ya. Jadi itu tidak fair. Jadi saat ini walaupun pemerintah ngomongnya itu adalah kandungan lokal, memang kandungan lokal mungkin itu tidak bisa dijadikan yang alasan yang utama, karena mungkin di lokal memang sedikit, tetapi kepatutan dan kepantasan di dalam sebuah nilai investasi itu kan bisa dihitung, bisa diukur dan dibandingkan sama industri sejenis. Mereka juga orang pinter lah menurut saya. Pemerintah Indonesia yang penting jujur dan tidak menerima fee atau menerima pajak atau fee maka tegas saja tidak apa-apa ya kan. Toh kalau mereka itu penjualan sampai segitu besar dan seharusnya kedepannya itu akan makin besar dan penjualannya makin bertambah, profitnya juga tinggi, itu mereka tetap akan mau. Jangan mau juga dibodohin. Nah intinya yang penting pemerintah itu kerja yang jujur saja. Demikian Pak, terima kasih. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa Apple. Cakep. Kalau mau beli HP baru, jangan beli Apple. Si pemilik Apple dia kan sudah banyak mengambil keuntungan dari rakyat Indonesia. Kok ya investasi kayak mau enggak gitu. Ya, artinya kita ini kasih investasi sekecil itu. Kalau cuman pakai investasi lokal banyak mau investasi lokal. Gak usah jauh-jauh dari sana, yang lokal-lokal dikumpulin juga jadi. Dan lagi saya bilang sih udah ada saatnya pemerintah mengambil keputusan tegas ya. Jadi mungkin semacam kasih warning, dikasih peringatan lah. Banyak tuh jangan jualan dulu selama 2 tahun ini biar kapok gitu. Kan dia mikir-mikir lagi tuh, waduh, gue kira omset berapa triliun nih ya kan, makanya supaya menjadi Apple tuh supaya dia berinvestasi lebih besar gitu. Jadi gini, kita mesti mengapresiasi keberanian pemerintah ya. Dalam hal ini untuk istilahnya ada unjuk
gigi lah dalam hal ini investasi Apple di Indonesia gitu. Kalau untuk jualan di Indonesia, jadi harus invest di Indonesia gitu ya. Iya. Coba saya lihatnya begini nih, mungkin saya salah ya. Jadi Indonesia ini bargaining point ini cuma ini marketnya besar, populasinya banyak. Iya. Gitu. Cuma itu aja, jadi nggak ada visi ke depannya, nggak ada. Cuma istilahnya ini marketnya besar, lu mau masuk Indonesia, lu mesti invest, lu mau jualan gitu loh. Kita lihat China ya, 20 tahun lalu, mungkin 30 tahun lalu, di mana pas dia buka ekonominya, itu pabrikan otomotif dia mau invest di China, mau jualan di China, mereka tuh harus join dengan perusahaan lokal 50-50 gitu loh. Tujuannya bukan soal semata-mata mau jualin di China mesti invest gitu. Jadi China tuh mikirnya kamu ambil alih teknologi yang kita sudah lakukan sebenarnya, cuma tidak terjadi gitu loh. Perusahaan asal tetap tuh bikin peta gitu. Honda prospek motor gitu, Suzuki juga. Nggak ada perusahaan otomotif lokal yang dengan brand lokal tersendiri, nggak ada gitu. Jadi maksud saya ya bolehlah untuk sekedar gitu-gitu ya invest, membuka lapangan kerja gitu dan lain-lain. Cuma saya tidak melihat dari dulu presiden yang sebelumnya itu visinya tuh jauh ke depan tuh nggak ada. Cuma ya istilahnya ini kontingensi plan aja gitu, buat ya asal bisa bagi kasih kerjaan ke ini sudah cukup gitu loh. Itu saja sih. Oke lah, ya saya sepakat ya dengan pembicara tadi ya, sangat sepakat. Cuman yang ada kekhawatiran nih, ini cerita ini kan digoreng sejak beberapa waktu yang lalu kan, digoreng ini. Jadi Apple ini ceritanya digoreng sudah beberapa bulan gitu loh. Yang saya khawatirkan nanti buntut-buntutnya kerjasama dengan pengusaha Indonesia malah ada investasi di sini. Barangnya masuk dijual. Ya biasalah. Nah, kalau sudah bos-bos kita yang main, wah siapa yang bisa larang lagi barangnya masuk. Yang saya khawatirkan di situ. Nah makanya feeling saya jangan sampai terjadi deh. Tapi ya saya khawatirkan ya itu ribut, buntut-buntutnya masuk lewat pengusaha yang lain. Apa bisa larang lagi kalau sudah begitu kan? Udah buku deh. Nggak ada investasi di Indonesia ya, nggak ada. Tenaga kerja nggak ada. Parah lah kalau sudah gitu ya. Itu aja sih ya. Oke. Makasih. Tentu kita harus punya bargaining power untuk hal ini. Kita juga nggak bisa serta-merta beratasnamakan market kita yang udah sekian triliun penjualan Apple ya. Saya pikir penjualan Apple yang sekian triliun itu apakah dalam setahun atau udah berapa lama? Akumulasi. Artinya gini, betul. Artinya gini, menurut saya inilah waktu untuk deal dengan mereka. Dengan timnya tim Cook ya itu ya. Betul. Ya tentu kita juga harus menerima kalau memang mereka punya penawaran yang wajar. Saya pikir juga memang harus kita terima. Tetapi yang penting posisi Indonesia dalam hal ini pemerintah ini harus clear. Posisinya itu bukan didikte atau di belakang layar. Jangan sampai ada surat-surat sakti yang pemerintah. Ini yang penting. Selebihnya ini deal bisnis kok. Mungkin lu tahu nggak tahun-tahun 90-an akhir sampai 2000 awal itu Nokia kan masih jadi raja handphone ya. Betul. China saya tahu persis karena waktu itu saya ada ke sana, saya ngobrol dengan orang sana. Sempat Nokia mau tarik produk dia atau klaim ke pemerintah setempat bahwa di China banyak melakukan memproduksi handphone-handphone yang mirip dengan dia dan mengatasnamakan Nokia. Betul, Nokia sempat ngomong kalau kamu gini saya tarik barang saya dari Cina. Dia tahu pemerintah di sana mengatakan apa? Kalau you mau tarik, silakan.
Tetapi saya nggak bisa menghalangi pengusaha saya untuk memproduksi handphone. Iya. Akhirnya mereka tercapai satu kesepakatan. Mereka Cina punya pengusaha bikin handphone yang mirip-mirip dengan Nokia, bahkan namanya juga Nokia. Tetapi tulisannya aja dibedain dikit seperti Nokia. O-nya mereka pisahkan. Dan ini bukan cerita omong kosong, ini benar-benar terjadi. Artinya apa? Cina berani melakukan nego yang begitu keras karena mereka sendiri ada memproduksi. Dan faktanya 10 tahun, 15 tahun setelah itu handphone Cina merajalela di seluruh dunia. Itu loh. Hari ini kita harus melihat Indonesia seperti apa hari ini. Sampai detik ini kelihatan kan Indonesia tidak. Kita masih menggunakan Korea, Samsung dalam hal ini, Apple, dan alhamdulillah banyak yang produk Cina masuk. Jadi kalau menurut saya tentu boleh melakukan deal dari sisi bisnis. Tetapi Indonesia juga harus tahu, bukan menyombongkan hanya dengan mengatakan saya punya market besar. Hari ini di kawasan Asia Tenggara aja, Vietnam punya penduduk itu juga cukup banyak. Belum lagi negara-negara lain. Belum lagi ditambah dengan kita punya iklim berusaha. Itu jelek sekali, masalah hukum segala macam itu sangat memicu FDI kita itu nggak bisa naik. Sementara kita mau melakukan growth yang 8%. Mau dari mana dapatnya, bro? Jadi saya punya pandangan, silakan pemerintah tetap mempunyai posisi tawar yang kuat, baik, kuat, silakan lakukan. Tetapi jangan belagu-belagu juga, bro. Kita di sini repot, bro. Ya, kalau nggak ada buah apel, kita bisa makan pisang sama pepaya, bro. Tetapi tahu nggak? Saya mengatakan ya. Dalam keluarga saya yang pakai Apple semuanya hanya saya yang pakai Samsung. Dan you tahu ini Apple memang seolah-olah itu menciptakan satu brand image yang lebih tinggi. Jadi harusnya pada saat kalau Indonesia boleh memasang harga yang tinggi, seharusnya kita sendiri mampu memproduksi. Cina memproduksi pun dia kan menggunakan operating sistemnya kan Android juga. Kenyataan Indonesia tidak. Jadi ya banyak sekali yang merasa ya pemerintah harus kuat nego-nego, tapi ya kita juga harus tahu posisi kita seperti apa, bro. Di dalam negeri. Jadi nggak apa-apa, betul. Ini semuanya kita harus lihat secara fair. Ya pemerintah juga harus, kalau memang udah patok mau masuk 1 miliar punya investasi, ya lanjutkan. Jangan juga omong-omong terus berubah-berubah sendiri. Jadi saya kira lanjutkan, pemerintah punya nego, ini adalah bisnis ke bisnis. Silakan, kita punya bargaining power, silakan bicarakan. Lanjut. Dan harapan kita bukan karena satu apel nanti mempengaruhi FDI yang lain gitu, bro. Iya. Saya pribadi sih pikir pemerintah jangan terlalu kaku lah. Bargaining Indonesia masih tidak terlalu baik saat ini dalam hal perizinan. Jadi biarpun global company, saya rasa perizinannya dibutuhkan lebih banyak under table money dan lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga yang dibuang. Apalagi kelasnya global company sekelas Apple. Jadi saya pikir lebih baik 16 triliun itu adalah kurang lebih 30% dari revenue Apple selama 2023-2024. Saya rasa 30% dari revenue Apple itu sudah cukup wajar lah untuk memulai. Jadi saya sih sarankan lebih baik Kementerian Perdagangan menyetujui, tapi dengan suatu kondisi bahwa 5 tahun kemudian apabila usaha produksinya sukses di Batam, Apple harus ekspansi seperti itu. Terima kasih. Apple Indonesia udah berhasil menggarap menggarap lebih dari 50 triliun rupiah. Ya
sukses penjualannya. Seharusnya Apple bangun pabrik iPhone di Indonesia. Kalau yang di Batam itu untuk AirTag, di Bandung untuk ponsel. Sedangkan udah banyak orang yang ingin membeli iPhone 16, tetapi terkendala soal TKDN iPhone 16, membuat orang menjadi menunggu. Ya, semoga iPhone 16 cepat diluncurkan resmi di Indonesia ya. Terima kasih. Ya, saya kira banyak investor juga yang lagi wait and see banget ya kondisi kita ya. Saya juga beberapa temen dari Singapura itu, CEO besar itu, mereka nggak mau tuh kalau ke Indonesia untuk meeting apa. Jadi mereka selalu panggil director mereka ke Singapura ketemu. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Cuman saya lihat ada satu ya mungkin ya, yang itu OCCRP itu mungkin benar ya. Itu salah satu guideline mereka juga itu. Karena apa? Yang paling parah kalau menurut saya dengar di luar nih ya, itu yang masalah MK90 itu investor jadi ragu, Mbak. Takutnya apa? Ntar ini baru jadi dirubah sesuai dengan keinginan masing-masing gitu loh. Itu yang masih takut. Makasih. Menurut saya sih itu nggak apa-apa, itu hak daripada pemerintah Indonesia untuk menolak. Ya kenapa menolaknya? Kita harus cari tahu kenapa dia menolak. Apa rincian yang menolak itu? Kita telusuri kenapa bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia itu menolak Apple. Karena apa nggak bagus atau gimana? Itu nggak tahu juga. Ya nggak masalah. Kan transaksi jual beli kan sama-sama suka, sama menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan bagi Indonesia ya ditolak nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak ada masalah. Ya makasih. Mengenai pabrik HP Apple ini, saya mah situ-situ aja Bu, ikut sama Pak Ekong itulah. Orang-orang komentarnya bagus banget itu. Nah, kalau saya ini Bu, ya yang penting HP kita murah lah, yang tahan lah, cuma itu aja Bu. Terima kasih Bu. Mungkin kita karena mau dibuat jus kata Mbak tadi, ya jadinya kayak begitu. Salah satunya mungkin Indonesia butuh uang ya sedikit-sedikit dulu mereka coba-coba. Tapi kan sebenarnya Indonesia ini pangsa pasar yang wah. Tapi dia lihat momennya Indonesia lagi butuh uang, ya coba dulu, saya ceritain dulu, mau nggak dia ini? Ibaratnya dia ngetes Indonesia lah. Kalau misalnya Indonesia punya harga diri, rakyatnya dihormati, bukan karena segelintir manusia yang mengambil keputusan, Indonesia akan tegak berdiri. Tapi kalau dengan cuman harga murah kayak begitu masih disikat juga, turun drastis kita punya bangsa ini. Iya nggak? Karena Indonesia ini pangsa pasar yang menjanjikan, Mbak. Iya. Nggak mungkin mereka akan meninggalkan begitu saja. Makanya dites dulu sedikit-sedikit. Mereka tahu peluang Indonesia ini uangnya lagi butuh banyak. Jadi kembali lagi saya bilang, harga diri kita sekarang lagi diuji. Iya enggak? Ya. Karena gimana ya? Karena yang dulu-dulu lah, kehancuran yang dulu-dulu itu semuanya itu. Jadi ini dampaknya kita ini. Dibandingkan Vietnam, katanya kita Indonesia emas kan, Vietnam lebih Vietnam emas, mereka akan berpacu karena peluang banyak di Vietnam, lebih gampang, lebih mudah segala-galanya. Di Indonesia kan ya itu pemain sulapnya masih banyak. Kalau pemain sulapnya masih di minimalisir bisa minimal dikit lah pemain sulapnya, tapi ini dari bawah sampai atas pemain sulapnya masih pada berkibar. Itu yang utama dulu Indonesia ini. Jadi saya hanya menunggu Bapak Presiden Prabowo, tinggalkanlah, nggak usah kita dimain-mainkan kayak begitu, hanya sekedar aduh. Bo ya ditanya kalau perbandingannya dengan Vietnam katanya berapa 227 T ya, dengan kita yang cuman berbelas-belas T. Bo ya ditanya ke Elon Musk-nya, ke Elon Musk salah ya, ke Apple-nya ya.
kenapa mereka kok mau kamu bisa invest gitu loh, rahasianya apa, pasti dikasih tahu lah, ya enggak, masa soal investasi aja guru rahasiaan dalam pengertian cuman alasan berapa besar gitu loh. Jadi kalau menurut Mama ini pasti ada apa-apanya. Nah kebetulan masyarakat kita kan juga jiwanya tuh konsumtif ya. Coba deh Nak Nena lihat deh itu pejabat kita berapa banyak coba yang pakai Apple, ya enggak? Kenapa nggak seperti Pak Edwin, nggak seperti Pak Tony, ya enggak, yang pakainya Huawei. Apalagi Mama pakainya merek Samsung. Nah, kedua, kalau menurut Mama, yaitu masyarakat kita, terutama anak-anak muda juga, ayo dong, kita harus berinovasi, berkreasi, yang kreatif gitu loh. Coba ciptakan gitu teknologi-teknologi canggih, seperti tadi yang komentar sebelumnya sampai ke detail-detail bahan-bahannya, ya itulah makanya nilai minusnya di situ. Jadi kalau kita bisa lebih berinovasi, lebih kreatif, nah kita buat satu produk dengan merek kita sendiri. Nah, Mama sih cuman kasih tahu idenya soal merek aja ya. Mereknya itu coba dia Apple, kita pakailah merek kearifan lokal Indonesia, merek jengkol, itu saja anak Mama, matur nuwun. Menurut saya ya Bu, kembali ke poinnya pertama, persoalan susunan proposalnya itu seperti apa, karena lintas sektoral ini kan kita juga memperhatikan betul bagaimana lintas sektoral Asia, Barat, Timur Tengah, kerajaan maupun negara itu berbeda-beda susunan proposalnya, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah seharusnya kalau tuntutan kita, masyarakat atau pengusaha menilai bahwa sebelum mereka menuntut iming-iming yang lebih daripada yang seharusnya, alangkah baiknya mereka memperbaiki dulu lalu lintas maupun suasana di Indonesia ini, dari provinsinya, kabupaten, kotanya, bagaimana cara pemerintah ini membenahi diri, memperbaiki kota itu sebagus mungkin. Jangan sampai investor datang tapi daerahnya masih kumuh, nggak mau peduli sama situasi yang seharusnya kita jaga, seperti sampah, sosial maupun lain-lainnya. Bahasa dia pun sopan santun yang dulu kita punya, sekarang bangsa kita jauh tertinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga menilai bahwa investasi dari Apple ini kan nggak lain daripada kompetensi produk dalam negeri kita pun bagaimana tuntutannya. Pemerintah juga kan punya kewenangan khusus bagaimana standar grade A, B, C, D-nya ini kan harus dibentuk. Jadi seharusnya pemerintah tahu betul gimana posisi B2B-nya, G2G-nya. Jangan sampai mereka berpikir B2B dan G2G, tapi karena uang yang ditawar sama asing ini jadinya cuma ada B2B doang, G2G kita nggak dapet. Artinya kan pemerintah kita juga salah juga menurut saya. Mungkin begitu bagusnya. Baik. Yang utama kan harus ada marketnya, ada untungnya, ada profitnya. Nah kalau kita lihat di ASEAN, di Asia Tenggara, Asia itu pasar terbesar loh. Kan menjadi pertanyaan besar, kenapa mereka tidak mau investasi di sini, bahkan milihnya ke Vietnam. Sama lah kayak Tesla aja itu dikasih angin segala macam, bahkan presiden udah langsung loh waktu itu tetap aja kan enggak. Nah, namanya kan kita akan pikir ada apa? Ya gampangnya kita akan ngomong ekosistem. Ekosistem kita itu tidak atau belum mendukung untuk itu. Kalau ngomong soal ekosistem, oke lah kita ngomong pemerintah itu udah sadar dan berusaha menggenjot habis-habisan. Kayak kemarin itu Pak Luhut, Dewan Ekonomi Nasional kan udah ngomong tidak boleh ganti kebijakan pejabat segala macam dan akan dibenahin semua lah. Oke. Tapi kita lihat ya kalau ngomong ekosistem kan melibatkan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada masyarakat juga. Kenapa aku ngomong gitu? Karena gini, kalau kita ngomong konsistensi peraturan, itu kan ada beberapa hal. Iya kalau peraturannya bisa konsisten, misalnya
eksekutif sama legislatif dipilih langsung sama rakyat. Kalau rakyat nggak suka bisa itu. Tapi sementara kalau yudikatif, ayo, kan belum. Ya kan? Nah berikutnya kita lihat masyarakat kita. Nilai-nilai value yang di dalam masyarakat kita yang berkembang itu apa? Kan salah satu kalau kita udah ngomong ributin masalah investasi kita yang lemah, terutama foreign direct investment, itu kan kita ngomong produktivitas buruh kita lemah, rendah. Nah, kalau kita lihat produktivitas buruh lemah itu ada beberapa hal. Kan ya ini secara umum aja lah. Kita ngomong mungkin dari cara kerjanya, orangnya sama waktu kerjanya. Jadi ya banyak hal lah, nggak bisa dibicarakan secara inilah. Saya sih gini, antara ditolaknya proposal Apple itu kita harus lihat dari dua sisi dulu ya Kak Nina ya. Yang pertama kalau misalnya dari sisi kita memang betul itu untuk memproteksi market kita juga karena kita memang sering menjadi target eksploitasi dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Tetapi yang perlu kita evaluasi lagi itu justru kenapa Apple itu investasinya di Indonesia hanya 16 triliun ya kalau nggak salah, sementara di Vietnam sampai 200 something triliun. Nah itu ya kita introspeksinya begini, kita kalau sebagai masyarakat mau buat usaha aja, yang pertama adalah birokrasi atau perizinan yang berbelit-belit. Jadi birokrasi perizinan kita itu menyebabkan biaya tinggi di dalam produksi. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor dari perusahaan-perusahaan, tidak cuma Apple sebetulnya, dari manapun untuk berminat untuk berbisnis di Indonesia. Yang kedua adalah memang persyaratan TKDN. Betul itu satu yang positif. Jadi TKDN itu kan kalau bisa bahkan 100%, tapi paling tidak 40% TKDN. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bisa nggak kita memang membuat sesuai dengan standar kualitas yang dipersyaratkan? Karena ya saya kebetulan Kanena karena di bidang kesehatan ya Kanena ya, itu alat-alat diagnostik, alat-alat misalnya alat-alat medis, alat-alat laboratorium. Kita itu sebetulnya nggak bisa buat sendiri. Kadang even hanya raw materialnya aja kita harus impor loh. Lah kalau misalnya disyaratkan 40% aja, itu yang terjadi adalah repacking Kak Nena. Jadi impor sebetulnya impor jadi dari apa istilahnya dari luar terus negeri. dikasih brand kita Terus sendiri. di sini hanya di repacking. Nah kan kalau seperti itu kan jadi esensi dari niat baik TKDN bahwa kita itu menggunakan material yang bersumber dari Indonesia sendiri itu jadi kabur karena kita nggak bisa buat, tetapi kita terbentur dengan regulasi. Sementara kebutuhan di lapangan itu juga tinggi. Jadi akhirnya ya udah deh impor, kalau perlu bahkan impornya yang second liner, artinya ya udahlah yang dari sana kalau perlu istilahnya barang-barang cacat produk lah istilahnya seperti grade B gitu ya. Atau yang bisa dikatakan refurbished itu. Itu terus dipoles ulang. Yang penting kan bisa beroperasional. Lah
bagaimana dengan kualitasnya? Nah, mungkin perusahaan-perusahaan itu juga berhitung dengan itu, sehingga kita itu istilahnya hanya kecepatan kebagian sedikit, karena mereka pasti namanya pengusaha berhitung dengan untung rugi ya Kak Nina ya. Betul. Jadi harusnya sama-sama istilahnya mengevaluasi dan sama-sama berbenah, baik itu pembuat kebijakan maupun juga dari sisi pengusaha. Jadi kalau bisa diperbaiki ya harapannya tadi cita-citanya bahwa kita bisa mendapatkan investasi yang bernilai besar dan juga kita bisa sesuai dengan niatan TKDN dan juga spek yang dihasilkan itu juga bisa dicapai. Sebagai saya non Apple user, cuman ya aku sih ada pemakai juga sih, tapi bukan dari handphone ya. Saya pakai iPod, denger lagu itu kan Apple. iPad, kadang sambil nge-gym, lihat-lihat video kan melalui iPad. Oke lah, semua orang pasti mengetahui, wih Apple brand paling hebat, itu sampai laris, sampai ya katanya sampai penjualan hingga 56 miliar atau berapa tuh? Triliun, 56 triliun ya, yuk. Tapi itu di dunia atau di Indonesia? Indonesia doang. Indonesia. Iya. Oke. Ini biasanya sih maaf aja ya, ini buat pengguna Apple ya. Kadang kalau pakai Apple itu kayaknya suka adu gengsi loh. Betul sekali, memang itu yang dibeli sebetulnya. Kalau secara benefit, secara fungsi kan sebetulnya ya so-so lah dengan yang lain ya kan? Iya, sebenarnya jangankan merek Apple, saya pengguna Samsung ada juga spek yang seharga Apple. Jadi so what? Kenapa harus adu gengsi? Nah, balik lagi soal yang investasi 16 triliun. Aku setuju sama Kotoni ngomong, kenapa di PHP-in terus? Mau sampai kapan jadinya? Ibaratnya seperti ya itu terlalu overexpose juga dia, Apple-nya itu. Mestinya ya harus berpikir lah, kalau mau menginvest suatu usaha di negara kita ini atau di negara Asia Tenggaranya ya harusnya ya ikuti syarat-syarat. Paling itu. Cuman ya balik lagi, Indonesia kita ini apakah akan bersedia menerima Apple untuk invest ke negara kita ini? Banyak loh investor asing mau invest ke negara ini malah maaf aja ya dicap jelek di mata investor luar. Gitu. Jadi ya saya harap ya nggak tahu lah ya saya harap ya apa Tony bilang ya, tolonglah Apple pikir-pikir lah kalau mau invest ke Indonesia, ya saya harap bisa lah ya, kalau mau invest ya silakan, tapi ya harus negonya harus dengan cara baik gitu. Jangan, maksudnya ini kan istilahnya kan kayak adu alot juga sama pemerintah Indonesia kalau ingin mau menginvest di negara kita ini gitu. Ya saya harap ya gitu aja ke depannya lah. Bagus ya ini ya, tapi berbanding terbalik ya ketegasannya dengan hukuman buat para koruptor dan undang-undang perampasan aset dan korupsi ya, dan hukum mati buat korupsi. Jadi kayak pengusaha ditekan, tapi untuk pengusaha kan sebenarnya dia invest ke Indonesia kan ada pertimbangannya lah, ini negara bebas korupsi apa enggak, ini negara nyaman enggak buat investasi. Nah saya rasa boleh tegas dari undang-undang investasi ini boleh, cuman harus diimbangi juga dengan undang-undang korupsinya itu ditingkatin juga. Jadi jangan sampai pengusaha itu investasi tapi banyak pungli-pungli. Mereka juga kan mikir dong, saya investasi sekian gede nih, nanti biaya-biaya silumannya itu seberapa besar, biasanya kan begitu. Nah, menurut saya sih bagus ya pemerintah seperti ini, karena dia nekan Apple itu bagus, karena menurut saya Apple itu produksinya kan kayak HP, laptop, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya ya, yang kayak mungkin mudah-mudahan kayak earphone atau Bluetooth dan lain-lain. Saya rasa itu bukan kebutuhan pokok Indonesia dan bisa diganti dengan merek lain. Jadi saya rasa baguslah pemerintah menekan seperti itu, karena biar tercipta juga investasi Indonesia, tercipta juga lapangan kerja Indonesia, dan juga saya rasa biar Apple juga tahu posisinya bahwa Indonesia ini nggak masalah kalau Apple nggak masuk. Nah, karena Apple juga yang akan rugi, karena Indonesia ini merupakan pangsa pasar keempat terbesar di dunia. Kan dari segi penduduk kan Indonesia
keempat terbesar di dunia ya Mbak ya, setelah China, terus India, terus Amerika, dan keempat itu Indonesia, penduduk terbanyak. Jadi sangat disayangkan sekali kalau Apple nggak buka pabrik Indonesia, karena pasar kita besar. Dan juga dia juga kan harus menanamkan mereknya juga di Indonesia, karena dengan pasar segitu besar kalau mereknya sampai hilang di Indonesia sangat sayang sekali. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andri atas komentarnya. Demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Pak Andri yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.